Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dora Sukarnia, NIM 19017046 dari Sastra Indonesia A, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah sastra Indonesia, khususnya perkembangan karya sastra angkatan 2000. Baiklah, sama-sama kita simak apa sih karya sastra angkatan 2000, sejarahnya, karyanya, dan para pengarang karya tersebut. Latar belakang lahirnya sastra angkatan 2000. Sastra angkatan 2000 atau disebut juga dengan sastra angkatan mutakhir, dengan memasuki era reformasi yang sangat otoriter, penuh kebebasan berekspresi dan pemikiran. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena memiliki juru bicara Korea Layun Rampan pada tahun 2000 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Pada perkembangan sastra angkatan 2000 ini, banyak muncul pengarang wanita dan mengungkapkan perasaan dan pemikiran yang tajam dan bebas. Seperti karya novel Ayu Utami Saman. Gaya penulisan novel Ayu Utami cenderung terbuka dan bahkan vulgar. Dengan itu, Ayu Utami lebih menonjol daripada pengarang lainnya. Karakteristik sastra angkatan mutakhir. Yang pertama, pilihan kata diambil dari kehidupan sehari-hari. 2. Mengandung unsur tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan konkret. 3. Penggunaan estetika baru. 4. Penciptaan interaksi sosial dan hal yang bersifat individu. 5. Puisi yang religius dan menciptakan gambaran lebih konkret melalui alam. 6. Banyak puisi yang tidak memakai sistem pembuatan bait. 7. Penggunaan citra alam benda. 8. Pada masa ini sosial media digunakan sebagai sarana dalam berkarya. 9. Tidak mengandung unsur sosial kemasyarakatan. 10. Disebut sebagai angkatan modern. 11. Banyak muncul kaum perempuan dalam berkarya sastra. Selanjutnya saya akan membahas tentang sastrawan angkatan 2000 beserta karyanya. Yang pertama, Afrizal Malnar. Penyair lahir di Jakarta 7 Juni 1957. Ia cukup produktif menulis esai, teater, kesenian pada media-media. Afrizal juga menulis prosa seperti Meditasi Sapi Betina dan naskah drama Migrasi dari Ruang Tamu. Yang kedua, Ayu Utami. Lahir di Bogor 12 November 1968. Terkenal dengan novelnya yang berjudul Saman. Laila tak mampir di New York. Setelah meluncurnya Saman yang populer, Ayu Utami menerbitkan novel Larung dan kumpulan cerpen Parasit Lajang. Yang ketiga, Seno Gumira. Lahir di Boston, Amerika Serikat, tanggal 19 Juni 1958. Menerbitkan kumpulan cerpen dengan nama Seno Gumira Aji Dharma. Manusia Kamar, Saksi Mata, Penembak Misterius, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, dan masih banyak karya lainnya. Selanjutnya yang keempat, Dr. Zawawi Imron. Lahir di Batang-Batang, Sumatera, 19 September 1946. Terkenal sebagai penyair yang otodidak, berpendidikan pesantren asal Madura. Karya berupa kumpulan puisi Madura, Akulah Lautmu Ibu, Semerbak Mayang, Nenek Moyangku Air Mata. Yang terakhir, Oka Rusmini. Lahir di Jakarta 11 Juli 1967. Cerpen berupa Putu Menolong Tuhan dinyatakan terbaik versi majalah Femina. Sajak dimuat dalam ontologi doa Balo Tercinta, Rindu Anak Mendukung Kasih, Negeri Boyang Baying, Mimbar Penyair Abad 21. Selanjutnya, perkembangan puisi, prosa, dan drama pada angkatan 2000. Pertama, perkembangan puisi. Kebebasan dalam mempergunakan bahasa sendiri oleh para penyair untuk sebagai alat menghilangkan pengaruh Jepang terhadap Indonesia.
Puisi modern mempunyai ciri khas yang tidak memiliki ikatan. Kehadiran puisi kontemporer merupakan perkembangan puisi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan prosa. A. Prosa fiksi. Adanya perkembangan cerita fiksi yang populer dengan mengangkat cerita kehidupan remaja, mahasiswa, pelajar, dan lingkungan orang-orang beredar. Yang B. Prosa fiksi literer. Mengambil masalah hidup yang kompleks seperti politik, karakteristik tokoh dalam cerita fiksi literer, perwatakannya kurang jelas. Yang ketiga, perkembangan drama. Peran tim dan TKJ menjadi sangat menonjol. Terjadi pembaruan dalam struktur drama. Pada umumnya tidak memiliki cerita, antiplot, non-liter, tokoh tidak jelas, identitasnya yang bersifat non-tematis. Yang terakhir, perbedaan angkatan 66 dengan angkatan 2000 atau angkatan mutakhir. Angkatan 66. Pertama, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan. 2. Puisi menggambarkan kemurahan batin yang menderita. Yang ketiga, muncul puisi mantra dan prosa surrealisme. Yang keempat, pertentangan dengan politik dan pemerintah. Pada angkatan mutakhir, 1. Pilihan kata diambil dalam kehidupan sehari-hari. 2. Banyak muncul kaum perempuan. 3. Puisi mengandung tipografi yang bebas dan konkret. Yang keempat, sosial media digunakan sebagai sarana berkarya. Yang kelima, banyak puisi tidak memperhatikan pembuatan bait. Demikianlah video singkat saya tentang sejarah sastra Indonesia, khususnya perkembangan karya sastra angkatan 2000. Lebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.